Putri. Oh ya, saya belum kirim ya. Chatan dia dengan Putri itu seperti apa, dan bahkan dia berikan uang kepada Putri. Putri itu ngomong sama istrinya si Rosi itu. Dia bilang, maaf ya Teteh, saya nggak mau lagi ikut-ikut Teteh karena si RK sudah akan memberikan saya nafkah. RK, bajingan. Pria bajingan. Kamu itu ya, malu-maluin Katolik kamu tuh. Tobat, ya, tobat. Kau menghina orang-orang juga yang membantumu, seperti siapa? Tabita Kum, Ferrari Wang. Itu sudah membantu kamu, ngasih kamu puluhan juta RK. Buset, kampret. Puluhan juta dia ngasih sama kamu dan kamu tipu. Kamu bilang kamu mau bikin rumah pewartaan. Ternyata kamu nggak bikin rumah pewartaan. Tanah yang kamu ambil itu adalah tanah dari keluargamu sendiri, RK. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya, Komal? sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, channel mengedukasi dan menghibur. Kita harus mengucapkan banyak terima kasih teman-teman terhadap para polikardus yang saling cakar-mencakar. Lantaran dengan saling bongkar aibnya mereka, ini membuat iman kita semakin kuat. Ini sekaligus membuktikan hanya Islam satu-satunya agama yang benar, teman-teman. Yang benar ya, karena yang lain tidak ada yang benar. Semua salah, semua hanya buatan manusia yang, sekali lagi, digerakkan oleh si Iblis itu. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, sekali lagi ini menurut iman kami. Menurut iman Islam, hanya Islam satu-satunya agama yang benar. Dan itu bisa kita lihat dari lengkapnya panduan di dalam Islam. Jelasnya bagaimana umat muslim dari lahir sampai meninggal, dari bangun tidur sampai tidur. Semua ada panduan yang jelas. Bagaimana mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di dalam hidup umat. Semua lengkap. Beda sekali dengan ajaran yang ngomongnya, oh kami ajaran kasih, tapi kelakuannya bejat minta ampun. Ternyata ajarannya tidak membuat mereka menjadi pribadi lebih baik. Bayangkan teman-teman, 1 tahun lebih pertempuran mereka terus berlanjut, dan semakin hari semakin panas, semakin banyak fakta-fakta yang terungkap, semakin banyak aib-aib yang terbongkar. Padahal setiap minggunya mereka beribadah. Bahkan ada yang mengatakan dia setiap hari beribadah. Setiap hari dia membaca kitab sucinya, merenungkan kitab sucinya, dan setelah melakukan ibadah-ibadah seperti itu, hatinya semakin panas, semakin dendam, semakin benci dengan saudara-saudaranya. Artinya apa? Ini tentunya berasal dari si Iblis, teman-teman. Orang yang menganut agama benar tidak mungkin setelah membaca kitab sucinya, merenungkan kitab sucinya, mempelajari kitab sucinya, malah yang ada dendam, kebencian. Nggak mungkin. Itu pasti dari ajaran si Iblis, teman-teman. Kita bisa lihat dan kita bersyukur, teman-teman. Kita bersyukur, kita menyaksikan, kita jadi saksi langsung dari kejadian-kejadian seperti ini yang membuat iman kita semakin kuat. Alhamdulillah, kita Islam, teman-teman. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana jadinya kalau kita seperti mereka. Dan saya bersyukur juga banyak sekali orang-orang Kristen yang akhirnya tersadarkan
bahwa para polikadus-polikadus ini hanya memanfaatkan mereka. Lewat konflik yang terjadi, sudah banyak donatur-donatur mereka yang sadar. Sudah banyak donatur-donatur mereka yang mengikuti saran saya untuk tidak lagi mendukung para polikadus dan berhenti untuk menonton debat-debat seperti ini. Karena hanya akan memperkeruh, hanya akan membuat hati mereka semakin panas. Bagaimana provokasi demi provokasi terus dibuat oleh para polikadus-polikadus ini. Saya bersyukur menjadi saksi untuk itu semua dan ikut memberitakan kebenaran ini. Kita bisa lihat banyak sekali dari mereka yang sudah mulai mengikuti saran saya. Berhenti mendukung polikadus dan mulai menyumbang ke panti asuhan Kristen. Satu persatu panti asuhan Kristen mendapatkan donatur tetap saat ini. Kita bersyukur untuk hal itu. RK teman-teman, salah satu polikadus yang masih muncul sampai detik ini, padahal dengan segala kebejatannya yang sudah terbongkar, luar biasa sekali, masih berani tampil teman-teman. Kemarin cerita tampil untuk mencari nafkah, tampil untuk mengemis koin, untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Dan ternyata tidak ada sesen pun uang RK mengalir ke anak-anak Rosi sejak kasus perselingkuhannya terbongkar. Tidak ada sesen pun teman-teman. Sudah 2 bulan lebih kasus perselingkuhan RK terbongkar. Dan semakin hari semakin ketahuan bagaimana penginjil RK ini hidup, bagaimana sebenarnya kelakuan dia. Ngeri sekali teman-teman ya. Dan ini membuktikan bahwa orang-orang yang setiap hari beribadah, setiap hari saat teduh, setiap hari memuji Tuhan, ngomong firman Tuhan, ternyata dari mulut yang sama bisa keluar penipuan-penipuan, bisa terjadi kebejatan-kebejatan yang luar biasa. Pantaslah pendeta Mel Atok bilang apa? Di mana ada kantong agama ini, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Tampak jelas teman-teman. Bahkan lewat statement dari orang-orang terdekatnya, kita menjadi lebih mengenal siapa itu RK. Seberapa sadis RK ini. Wih, ngeri teman-teman ya. Kumpul kebo 7 tahun. Kumpul kebo teman-teman. Oke? Terus berselingkuh, mantap-mantapan, membiayai selingkuhan. Ya. Semua dari uang pelayanan. Semua dari uang menipu donatur dengan mengatakan sedang lagi pelayanan, lagi pewartaan Injil, teman-teman. Dan sebenarnya sekali lagi teman-teman, ini bukan hanya RK saja. Saya yakin masih banyak penginjil-penginjil lain juga melakukan hal yang sama. Bisa jadi Louis Prasetyo, Effendi Usman, RJDP. Itu sambil penginjilan ya, sambil mantap-mantapan, sambil main kuda-kudaan dengan perempuan-perempuan. Jadi sekarang penginjilan teman-teman itu dijadikan modus untuk berselingkuh. Kalau pergi sama teman liburan, ya, hangout sama teman, maka pasangan akan curiga. Ini suami saya kok senang sekali kalau keluar dengan teman, kalau ngumpul dengan teman. Ada apa ini gitu kan? Apalagi teman-temannya gatal-gatal semua. Ini bahaya, suami saya bisa terpengaruh. Ada kecurigaan ke sana. Tapi kalau udah bicara penginjilan, biasanya istri mikir, suami saya sangat holy. Suami saya sedang ada di circle yang tepat, di lingkungan yang tepat. Itu lingkungan penginjil. Nggak mungkin aneh-aneh. Ternyata sekarang penginjilan merupakan tempat yang paling aman untuk berselingkuh. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi ya. Jadi penginjilan itu dijadikan sekali gitu teman-teman ya. Kekristenan dijadikan tameng untuk perbuatan-perbuatan bejat yang dilakukan oleh para polikadus ini. Istrinya berpikir, suaminya penginjilan, haleluya gitu kan. Ini mantap sekali, suami saya mencari pahala, suami saya sangat diberkati, baguslah dia pelayanan, supaya Tuhan membalas perbuatan dia berkali-kali lipat, ya berkali-kali lipat bejatnya gitu kan. Dia pikir suaminya sedang melayani Tuhan, ternyata sedang melayani perempuan lain. Luar biasa. Yuli, penginjilan kemana kemari, sampai ke Manokwari. Ternyata di Manokwari berdua dengan Bintang Daud main catur di dalam kamar. Main catur teman-teman ya, bukan main yang lain. Main catur kok mereka. Ya. Jadi dia bilang, enggak aneh-aneh kok main catur cuma di dalam kamar. Ya silakan lah main catur kalian. Luar biasa sekali. Begitu juga dengan RK ini. Dan tidak terhitung ya berapa banyak penginjil-penginjil
yang melakukan hal-hal seperti ini. Sekali lagi, agama dijadikan mainan, teman-teman. Agama dijadikan tempat pelarian, tempat untuk menipu. Luar biasa. Saya kadang-kadang mikir ya, gimana perasaan Yesus. Yesus dari dulu dijadikan komunitas, dijadikan barang jualan oleh mereka. Luar biasa sekali. Ini kita akan dengar buka-bukaan terbaru, teman-teman, mengenai RK. Dan saya berharap ini bisa dibantu viralkan, supaya orang-orang di luar sana tahu bagaimana kelakuan para penginjil-penginjil ini kalau sedang tidak di balik layar, sedang tidak melakukan penginjilannya. Apa sih sebenarnya kegiatan mereka? Kan banyak yang penasaran gitu kan. Apakah mereka seholy itu? Apakah mereka sesuci itu? Apakah hidup mereka selurus itu? Nah, ini menarik, teman-teman. Dan tentu saja akan makin seru kalau ditemani Maudi Madu ya. Ini varian hutan Aceh. Bagi teman-teman yang percaya dengan omongan saya, silakan dicoba beli. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Saya jamin tidak akan ada kata menyesal setelah membeli Maudi Madu ini. Dan kita juga ada jual gula aren cair untuk pengganti gula ya, untuk pengganti gula teman-teman yang suka ngopi. Kita jualan kopi juga, kopi buatan kami sendiri. Silakan dibeli. Jadi pendeta, tetapi tidak ada pembuktiannya. Kalian bisa dengar yuk, dia ngaku dengan Nefertiti dan Lemon, mengatakan dia dari Islam masuk ke Kristen sampai dia diusir katanya dari keluarganya. Lalu kemudian dia ngaku dengan orang lain, dia bilang dia dari mantan Protestan, tapi dia orang Katolik dari lahir. Ya, dia orang Katolik dari lahir. Dan dia berbohong sama kita semua yang ada di sini. Terutama saya yang sudah lama, ya. Saya ini sebenarnya tidak tahu permasalahan dia apa. Saya juga bahkan baru tahu dia itu namanya ada Bang RK itu. Permasalahannya dari apa? Permasalahannya ketika dengan siapa? Edis. Dengan Herder. Di situ saya baru tahu, baru kenal yang namanya Tuh, Bang BG, di situ dia kenal sama Bang RK. ini yang namanya Bang RK. Dari situ, permasalahan dia dengan Putri. Oh ya, saya belum kirim ya. Chatan dia dengan Putri itu seperti apa, dan bahkan dia berikan uang kepada Putri. Putri itu ngomong sama istrinya si Rosi itu. Dia bilang, maaf ya teteh, saya nggak mau lagi ikut-ikut teteh, karena si RK sudah akan memberikan saya nafkah. RK, bajingan. Pria bajingan. Kamu itu ya, malu-maluin Katolik kamu tuh. Malu-maluin Katolik kamu itu. Ngaku dengan orang lain hanya untuk dapatin duit ya. Dari para spender ngakunya dari Islam masuk ke Kristen. Kamu ngaku juga dengan orang lain kamu mantan pendeta, padahal di usia 24 tahun kamu itu nikah dengan Rosi, yang kamu beda 10 tahun dengan istrimu si Rosi itu. Pria, kamu tuh ya, malu dikit, tau nggak? Malu. Kamu mau bilang saya ini herder, terus kamu bilang di live kamu saya ngasih dokumen ke herder. Bego. Kalau saya ini bekerja sama dengan herder, ngapain saya ini didoxing sama herder? Hanya Ini logis loh. Ini logis loh Bang PG. Betul nggak? Lagi. Ini pengakuan yang luar biasa loh dari seorang Mina. untuk belain kau. Ketika membela kamu itu dengan herder, ketika kamu tuh didoxing sama herder, saya yang belain kamu. Tuh. Sampai saya didoxing. Kamu tahu apa kata Metatron dan kawannya dan juga Skala? Kamu mau tahu apa dia bilang? Dia bilang begini, kita tuh sebenarnya doxing si Minayong itu biar dia tahu teman-temannya yang di sampingnya itu adalah orang-orang yang munafik semua. Dan betul, munafik. Dan betul, munafik. Iyalah. Enggak, maksudku kenapa dia baru, ini kalau aku pakai bahasamu Bang BG, kenapa dia baru iya mudeng. sekarang Orang gitu Jawa, loh. Kalau orang Jawa bilang baru mudeng, ngerti nggak? Contohnya RK, munafik kau Mike. Mikael, munafik kau. Begitu loh. Manusia munafik kamu itu. Bukannya kamu itu dengan tulus kamu bertobat, kamu malah bangga kau setan. Saya jijik lihat kamu.
Kamu bangga dengan selingkuhanmu, kau salahkan orang lain, kau ingin orang lain itu mengalihkan isu, mengalihkan semuanya. Kau mengalihkan orang lain dari fokusmu ke tempat yang lain begitu. Toh sorry kawan, kau harus tahu diri kau kawan. Kau bawa anak orang untuk tinggal di tempatmu selama 7 tahun tanpa ada status perkawinan kawan. 3 tahun baru kau ngajak dia untuk menikah. Dia itu pun dari istrimu sendiri ngajak kamu menikah kawan. Malu kawan. Gitu. Laporin apa? Laporin. Saya siap. Mau dilaporkan apa? Polisi. Mau laporkan polisi? Oke. Gas. Saya juga bisa laporkan kamu polisi RK. Begitu loh. Kau tuh harusnya tahu diri RK. Kau tuh ngejelekin Katolik. Seharusnya kau sebagai seorang Katolik, kalau kau betul-betul sebagai seorang Katolik ya RK, kamu itu selesaikan masalahmu, pulang kamu ke Maumere, bukan selesai by WA. Kamu WA romomu itu nggak jelas kamu itu. Ya, seharusnya kamu selesaikan di sana. Ketimbang kamu WA romomu itu. Memang kau tuh ya pria tidak tahu diri, memang kamu itu. Pria tidak benar kamu itu. 2 kali Tuh, nggak tahu diri nggak semua tuh. Coba. kau menikah, 2 kali juga tidak pernah kau laporkan perkawinanmu di mana? Di pemerintah. Selama 7 tahun anak orang kau bawa di dalam rumahmu. Makanya Ya, selama 7 tahun anak orang kau bawa dalam rumahmu, tidak ada kau nikahi. Malu kawan. Apalagi kau seorang Katolik dari lahir. Orang tuamu adalah orang Katolik yang taat. Kau sendiri anak yang nyeleneh nggak jelas. Jual teh apa? Belajar dari Romo apa? Romo siapa? Romo Alamsyah maksudnya. Romo Alamsyah maksudnya. Begitu. Dan bilang aku berbohong soal anaknya, justru saya yang suruh dia untuk apa? Bro, kamu nanti kalau betulan kamu bikin seminarnya bro, uangnya itu kasihlah ya ke anakmu, nanti kirim langsung aja ke anakmu. Kalau betul nanti kamu itu mau membiayain sekolah anak-anakmu, tahu apa dia bikin di belakang itu? Dia bilang sama si Rosi, saya tidak akan mau lagi membiayain kamu dan anak-anakmu. Logika sederhana, kalau dia bilang si Rosi itu istri itu bekerja sama dengan herder, ngapain dia jual-jual barang-barang ada di rumahnya untuk pulang ke Bandung? Buat apa? Begitu loh. Kamu adek, kamu kan moderator. Ngapain dia capek-capek menjual semua barangnya itu hanya untuk pulang ke Bandung? Kalau dia dibiayain sama herder, logika sederhana lah, pakailah dulu otakmu itu RK. Gitu loh. Pakailah dulu otakmu itu dengan betul, jangan kau pikirkan selangkangan terus, makanya nggak berguna itu otakmu itu. Terus kau bilang juga lagi sama kita, oh aku itu baru tahu kok istriku tuh janda 8 bulan setelah menikah. Saya ini sudah berpikiran aneh dengan pernyataan dia. Apa? Gak mungkin seorang pria tidak tahu permasalahan perempuan ini janda atau tidak. Begitu loh. Tidak mungkin. Seorang pria itu pasti sudah langsung tahu. Begitu. Ini? Jadi sudahlah RK. Kau itu sudah tahu kesalahanmu apa. Jangan kau, Jangan banggalah dengan kesalahanmu, Ngeri kau nih. Kau salah. Kau seharusnya selingkuh. Kau tuh selingkuh. Harusnya kau tuh ngaku. Setelah itu kau minta pengampunan dosa. Lalu kau selesaikan permasalahannya. Begitu loh. Bukan kau bangga dan bilang, oh saya ini raja terakhir. Nggak akan bisalah kalian ini menjatuhkan saya di impidi kau. Impidi betul kau, impidi betul. Gak ada kami untuk niat untuk menjatuhkanmu, gak ada. Tapi kami lihat kau itu tidak ada perubahan. Siapa gini user-usernya? Banyak kali memang cerita orang-orang ini minta live ini. Ya, kau itu ya, bukannya kamu tuh mengaku dosa, lalu kemudian kamu berjanji untuk tidak melakukannya lagi.
Begitu loh. Kamu dengan bangganya mengatakan dirimu itu raja terakhir. Raja apa kau? Raja Dajjal. Raja apa kamu? Raja setan? Raja neraka? Malah dibilang jangan jatuh, kamu gak akan bisa jatuhkan saya. Kau sudah jatuh dari perbuatanmu sendiri. Kamu tuh udah jatuh dengan perbuatanmu sendiri. Karena apa? Perbuatanmu sendiri yang kamu tidak mau kau perbaiki, malah kau bangga dengan itu. Begitu loh. Suruh dia jangan blokir saya. Suruh dia jangan blokir saya. Yang saya bilang sama dia, selesaikan permasalahanmu, pulang ke Maumere, dia blokir saya di TikTok. Ya, suruh dia jangan blokir saya. Kita di sini, ayo di sini live barengan kita. Atau enggak dia bilang gini, buka blokirannya, lalu kemudian saya naik ke Komalnya. Suruh. Gak usah bilang mau bukan kita di sana. Suruh dia. Pengecut bilang. Pengecut dia. Dia beraninya lawan perempuan. Dia berani lawan perempuan. Kalau dia bilang tadi mau pergi ke Jakarta, ayo kita ketemuan sama Jakarta. Sekalian itu. Yang si Jan, kamu dibilang sama si RK kamu satu paroki dengan saya Jan. Kita ketemuan di paroki Jan. Besok kita ketemuan di paroki jam 2. Saya akan kasih semua buktinya sama kamu. Tinggal kamu nilai bagaimana pria ini. Tidak semuanya loh ini saya buka di sini. Ya, tidak semua saya buka di sini. Saya masih menggunakan sedikit-sedikit spoiler gitu loh. Tidak semuanya di sini. Bilang sama momotnya itu ya, yang namanya Jan. Dia satu paroki dengan saya. Temui besok di paroki jam 2. Saya akan temui dia dan saya kasih HP itu HP saya kepada dia. Baca semuanya. Di mana letak kesalahan saya dan lihat letak kesalahannya si RK. Jangan fanatik buta. Sampai mendukung dia adalah raja terakhir, raja setan, raja sesat. Komal siapa bintang di Raja Komal sesat juga itu dia namanya. Hah? Raja. Alam Syah, kau bawalah si RK itu masuk Islam betulan. Jangan dia ngaku-ngaku dengan si Nefertiti kalau dia itu Islam. Islam lalu kemudian masuk ke Kristen. Makanya kenapa orang-orang Islam dan herder itu mengatakan si RK ini dulunya dari Islam dan keluarganya itu adalah Islam. Ternyata dia itu Katolik. Asal kalian tahu. Keluarganya Katolik taat, hanya dia sendiri yang orang melenceng. Gak jelas memang kehidupan laki-laki ini. Bahkan 2 kali pun dia menikah waktu itu secara Protestan. 2 kali pun juga dia tidak ada melaporkan perkawinannya di pemerintah sana. Memang kurang ajar pria seperti ini. Bahkan dia telepon saya waktu itu mengatakan bahwa istrinya masih Protestan. Rosi, kau sudah lihat kan semalam bagaimana saya membuka semuanya dari grup itu? Kamu baca semuanya, ada tidak saya menjelekkan kamu? Justru suamimu sendiri yang menjelekkan kamu, Rosi. Ya, suamimu sendiri yang menjelekkan kamu, Rosi. Suamimu sendiri yang terus-menerus mengejek dan menghina kamu. Dan menganggap bahwa kamu itu adalah perempuan tidak benar. Mengatakan kamu itu tidak pernah memasak untuk dia. Mengatakan kamu itu tidak pernah bersih-bersih di rumah. Mengatakan kamu itu nggak pernah memberikan bagaimana sebagai seorang istri yang baik. RK, kalau kau masih ingat Tuhan RK, kau masih bicarakan Tuhan RK. Duh Tuhan, buset. RK, jujur setidaknya RK pada dirimu sendiri RK. Jujur kamu. Ingat Tuhan RK. Jangan kau ngomong tentang Tuhan tapi kelakuanmu setan RK. Hei. Buset RK. Waduh. Tobat ya. Tobat. Kau menghina orang-orang juga yang membantumu seperti siapa? Tabitakum Cevera Riwang. Itu sudah membantu kamu, ngasih kamu puluhan juta RK. Buset. Kampret. Puluhan juta dia ngasih sama kamu dan kamu tipu. Kamu bilang kamu mau bikin rumah pewartaan. Ternyata kamu nggak bikin rumah pewartaan. Tanah yang kamu ambil itu adalah tanah dari keluargamu sendiri RK. Hei. Kurang ajar kamu itu ya. Bahkan kamu mengatakan apa? Sama orang-orang yang sudah membantumu. Kamu bilang bahwa C. Ferrari Wang itu ingin apa gerayangin kamu begitu?
ingin melecehkan kamu. Kurang ajar kamu tuh RK. Ada yang sudah bantu kamu ya, bikin rumah kamu itu, bikin rumahmu katanya kamu beli tanah, padahal kamu nggak beli tanah. Itu tanah dari keluargamu sendiri, tanah dari orang tuamu. Lalu kemudian kamu bangun di situ rumahnya. Orang yang sudah bantu kamu bikin rumahmu sendiri, kau juga hina RK. Saya Katolik, saya tahu Katolik. Justru sebagai saya seorang Katolik memberikan posisi tegas. Stop Bintang. Difitnah sama Tanah dari dia. keluargamu sendiri RK. Hei, kurang ajar kamu itu ya. Bahkan kamu mengatakan apa sama orang-orang yang sudah membantumu. Kamu bilang bahwa C. Ferrari Wang itu ingin apa, gerayangin kamu, begitu? Saat itu namanya raja. Alamsyah, kau bawalah si RK itu masuk Islam betulan. Jangan dia ngaku-ngaku dengan si Nefertiti kalau dia itu Islam lalu kemudian masuk ke Kristen. Makanya kenapa orang-orang Islam dan Herder itu mengatakan si RK ini dulunya dari Islam dan keluarganya itu adalah Islam. Ternyata dia itu Katolik. Asal kalian tahu. Bang bohong dia, dulu dia memang ngakunya dari Keluarganya Islam. Katolik taat, hanya dia sendiri yang orang melenceng. Nggak jelas memang kehidupan laki-laki ini. Bahkan 2 kali pun dia menikah waktu itu secara Protestan. 2 kali pun juga dia tidak ada melaporkan perkawinannya di apa itu, di pemerintah sana. Memang kurang ajar pria seperti ini. Bahkan dia telepon saya waktu itu mengatakan bahwa istrinya masih Protestan. Rosi, kau sudah lihat kan semalam bagaimana saya membuka semuanya dari grup itu? Kamu baca semuanya, ada tidak saya menjelekkan kamu? Justru suamimu sendiri yang menjelekkan kamu, Rosi. Ya, suamimu sendiri yang menjelekkan kamu, Rosi. Suamimu sendiri yang terus-menerus mengejek dan menghina kamu dan menganggap bahwa kamu itu adalah perempuan tidak benar, mengatakan kamu itu tidak pernah memasak untuk dia, mengatakan kamu itu tidak pernah bersih-bersih di rumah, mengatakan kamu itu nggak pernah memberikan bagaimana sebagai seorang istri yang baik. RK, kalau kau masih ingat Tuhan RK, kau masih bicarakan Tuhan RK, duh Tuhan, buset. RK, jujur setidaknya RK pada dirimu sendiri RK, jujur kamu. Ingat Tuhan RK. Jangan kau ngomong tentang Tuhan tapi kelakuanmu setan RK. Hei, buset RK. Waduh, tobat ya, tobat. Kau menghina orang-orang juga yang membantumu seperti siapa? Tabitakum C. Ferrari Wang. Itu sudah membantu kamu, ngasih kamu puluhan juta RK. Buset, kampret. Puluhan juta dia ngasih sama kamu dan kamu tipu. Kamu bilang kamu mau bikin rumah pewartaan, ternyata kamu nggak bikin rumah pewartaan. Tanah yang kamu ambil itu adalah tanah dari keluargamu sendiri RK. Hei, Mengerikan sekali ya teman-teman ya, bagaimana kelakuan dari seorang penginjil ini teman-teman. Sekali lagi, kenapa saya tekankan penginjil? Coba kalian bayangkan teman-teman. Coba kalian bayangkan ya. Mungkin saja kalau orang ini awalnya bejat, tapi kalau ini agama yang benar, kalau ini agama yang membuat pribadi manusia jadi lebih baik, kalau ajaran ini memang terbukti bisa merubah orang jadi lebih baik, pastilah pelan-pelan dia akan bertobat, betul nggak? Ada yang seperti itu, sebelumnya dia penjahat, tapi karena dia masuk ke lingkungan, ke circle orang-orang yang benar, orang-orang yang hidupnya lurus, lama-lama terpengaruh dia bertobat dan menjadi seorang yang hidupnya benar. Biasanya seperti itu. Dia memang dulu penjahat, masuk ke circle ini, ke circle orang-orang yang hidupnya lurus. Nah, dia pasti akan ikut terpengaruh. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa seorang RK yang memang ya, kalau dilihat dari sejarahnya, dilihat dari historinya, dia ini orang yang nggak benar. Orang yang hidupnya penuh dengan perzinahan, penipuan, dan sebagainya. Tetapi kan dia sudah jadi penginjil. Dia sudah tergabung di grup para penginjil-penginjil. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak bertobat? Kenapa kelompok dia, circle dia, pergaulan dia tidak bisa merubah dia menjadi pribadi lebih baik? Coba saya tanya. Saya banyak sekali mendapati orang-orang ya, yang dulunya preman, penjahat, yang dulunya dia punya anak ini bandelnya minta ampun, kerjanya tawuran.
Ya, saya punya kenalan beberapa. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, teman-teman. Anaknya dimasukin ke majelis tablik, dimasukin ke pondok, keluar jadi sopan. Saya sampai, kok bisa gitu ya? Saya lihat sendiri, teman-teman. Ini anaknya bandel, kerjanya tawuran. Setahun dimasukin ke pondok, keluar jadi sopan. Ya, jadi halus sekali ngomongnya, jadi kayak orang berbeda gitu. Saya sampai bilang, anjir, setahun gitu. Saya dulu berpikir kan banyak itu anak-anak yang bandel dimasukin pondok gitu kan. Saya kira keluar ya tetap bangsat gitu, paling ya di pondok aja gitu, pura-pura baik, munafik dan sebagainya gitu. Keluar beneran jadi baik, teman-teman. Artinya apa? Pergaulan, circle-nya, agamanya membuat dia menjadi pribadi yang baik, pribadi yang benar. Ini berbeda dengan yang terjadi dengan RK. Oke lah, dulunya memang dia penjahat. Tapi seharusnya circle, pergaulan yang bagus bisa membuat dia jadi orang benar dong. Atau jangan-jangan kelompok dia semua, mau Joseph, Jackson, Pak Bom, ya semua itu rupanya penjahat. Nah, itu mungkin. Ya, kalau ada yang komplain dengan pernyataan saya terus bilang, ya nggak bisa lah bang, teman dia kan semua penjahat semua. Circle dia kan bajingan semua juga. Oh ya udah, kalau itu saya terima. Ya, kalau itu alasannya saya terima, tetapi kalian harus mengakui bahwa semua penginjil yang ada di medsos ini ternyata semua bajingan. Kalau kalian mau bilang seperti itu, saya akan terima. Saya akan terima kalau ternyata semua apologet Kristen ini bajingan semua sehingga tidak bisa memberikan dampak positif bagi orang-orang yang ada di kelompok mereka. Itu kita akan oke. Tapi kalian setuju atau tidak? Ya. Jadi sebenarnya ini buah simalakama. RK sendiri kasusnya sudah terang benderang, teman-teman. Tidak ada satupun orang yang bisa membantah bahwa RK tidak melakukan perselingkuhan. Nggak ada. Even Pak Bom yang sebelumnya membela, sekarang memilih diam. Karena saking malunya dengan kelakuan RK. Orang-orang yang sebelumnya mendukung RK satu persatu sekarang kabur. Sekarang memilih tidak mau terlibat. Karena mereka tahu perbuatan RK ini sudah tidak terampuni. Dari dulu kerjanya kumpul kebo. Dengan istri pertama, dia nikahi tapi dia tidak laporkan ke pencatatan sipil. Yang kedua, Rosi Raja Gugu sama. Bayangkan, 10 tahun hidup bersama, 7 tahun kumpul kebo, 3 tahun nikah sah. Tidak masuk catatan sipil sampai sekarang. RK dari umur 24 tahun sekarang jadi 34 tahun. Istrinya dari 34 sekarang jadi 44 tahun itu. Ya, Rosi. Dan ini sekaligus menjawab kenapa Rosi itu bisa salah pilih. Kalau dia bilang kilaf dulunya kan. Karena dia seorang janda dengan 3 orang anak, didatangi seorang pria yang masih umur 24 tahun alias berondong. Kelepek-kelepek dia, sudah lama tidak ada cowok yang mendekati. Sudah tidak ada jantan yang mau sama dia. Datang RK, ya dihajarlah. Bahkan 4 bulan pun dia biayai. Dia biayai, teman-teman. Ngeri mereka ini. Saya berkali-kali bilang, Rosi ini pun nggak benar. Karena di saat RK menghujat, menghina agama Islam, dia tutup mata dan ikut menikmati uang dari hasil menghina Islam. Di saat Putri Ramayani dihamilin dengan alasan sedang penginjilan, dengan alasan lagi ngajar di dalam kamar berdua sambil main kuda-kudaan hingga hamil, Rosi menutupi kasus tersebut, menutupi kebusukan dari RK hanya karena supaya RK tetap bisa dapat donasi. Ya, ngeri sekali, teman-teman. Belum lagi Ibu Tabita, ya, seorang ibu yang difitnah mau memperkaus RK saat ketemu di Jakarta. Padahal Ibu Tabita ini ternyata adalah donatur yang sudah memberikan RK uang hingga ratusan juta. Bukti transfernya sekali transfer 6 juta, 5 juta, 3 juta, 2 juta, 5 juta. Ditotalin mungkin sudah ratusan juta. Itu pun tega RK fitnah. Di blackmail sama RK. Diancam-ancam. Inilah kelakuan mereka, teman-teman. Kebejatan moral yang sangat gila-gilaan. Oke? Rosi sendiri sudah ke Bandung, kembali ke Bandung ke rumah orang tuanya.
dengan menjual semua sisa-sisa barang yang ada di rumah yang mereka bangun dari hasil menipu itu, ya, rumah menipu kalau saya bilang. Nah, memang ending paling cocok seperti itu. Rumah itu dibangun dari hasil menipu dengan mengatakan ingin membuat tempat pewartaan Injil. Ya, jadi mereka beralasan ingin bangun rumah pewartaan. Kalau Rudy Iskariot, rumah anak terong. Kalau Edis, rumah Apollo Seks, kan gitu kan, rumah Apollo Seks. Nah, ini rumah pewartaan. Dan kalian bisa lihat uang ataupun rumah yang dibangun dari uang setan akhirnya dimakan hantu. Sekarang rumah tersebut tidak diurus, barangnya hancur semua barang-barangnya dijualin bukan karena Rossi serakah, tapi Rossi butuh uang untuk membawa anak-anaknya ke Bandung, karena biaya dari Maumere ke Bandung itu mahal, teman-teman ya. Jadi jangan kalian pikir karena dia serakah, enggak. Ya, karena biaya ke Bandung itu seorang bisa sampai 4 juta, 3,5 juta. Dan dia butuh uang untuk berangkat, butuh uang untuk makan juga. RK sendiri, ya siap-siaplah menerima tuaian dari apa yang kamu tabur selama ini. Dan kalau kita bicara kenapa duluan dia yang kena, padahal rumah dia kan terakhir dibangun dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini saya bilang karena mungkin rumahnya harganya lebih murah, ya. Korupsi yang dia lakukan, penipuan yang dia lakukan lebih kecil, lebih cepat dia dapat balasannya. Rudy Iskariot itu tinggal tunggu waktu. Rudy Iskariot, Edis itu tinggal tunggu waktu aja. Dan kalian akan lihat apa yang terjadi dengan rumah yang dia bangun dari hasil menipu itu. Pegang omongan saya. Nggak akan ada ending bahagia untuk orang-orang yang memulai sesuatu dengan akad niat menipu. Itulah kenapa di Islam niat itu sangat-sangat penting. Salah niat, salah akad, selesai semua. Ya. Ada orang akadnya, niatnya donasi kepada kamu untuk kamu salurkan ke anak yatim. Ternyata uang itu malah kamu pakai untuk makan. Uang itu kamu pakai untuk jalan-jalan. Uang itu kamu pakai untuk membantu orang lain juga. Kalau dia bukan anak yatim, itu tetap salah. Apalagi kamu pakai untuk makan-makan, untuk kesenangan kamu, untuk selingkuh. Hancur kamu. Hancur. Jadi sekali lagi, semoga dari kasus RK kita bisa belajar. Kita bisa mengambil hikmahnya. Bahwa inilah, kalau ajaran tidak bisa membuat pribadi jadi lebih baik. Kalau ajaran itu tidak bisa mengubah orang. Pasti ada yang salah dengan ajaran itu. Pasti ada yang salah dengan sistem. Jadi sekali lagi teman-teman, semoga kita jangan jadi seperti RK-RK ataupun polikardus-polikardus yang lain yang kerjanya selingkuh, nipu gitu kan. Aduh, ngeri teman-teman. Ngeri mereka. Minayong, orang terdekat dia pun sudah nggak tahan. Padahal itu orang yang menyelamatkan dia dari rencana mau bunuh diri. Minayong seperti sedekat itu. Seperti Kores dan Goldian misalnya gitu. Ributnya udah sampai kayak gini loh teman-teman. Saya nggak habis pikir. Ya, ngeri. Dan kelompok anti-herder ini memang lagi dapat guncangan demi guncangan. RK terbongkar, Pak Bom Bom kena datangi lagi rumahnya ya. Pak Bom Bom bayangkan teman-teman, 2 kali rumahnya didatangin, dibongkar, waduh, sakit, hancur. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya jujur ini masih nggak fit badan saya, dan kita cuman buat konten supaya bisa jualan aja. Ya, bagi teman-teman jangan lupa dibeli mau di madu. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Bagi teman-teman yang mau tes, silakan dicoba madu hutan Aceh. Ya, kalau yang percaya omongan saya silakan dicoba. Kalau yang nggak percaya ya udah skip, tutup. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.